Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Anak-anakku yang sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita tetap semangat. Ayo. Sebelumnya mari kita tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Are you ready? Okay, okay, okay. How are you today? Excellent, wonderful, alright, Allahu Akbar. Mari kita lanjutkan belajar tematik tema 7, indahnya keberagaman negeriku, subtema 2, ya, indahnya keragaman budaya negeriku. Kalau kemarin kita sudah mengenal tentang suku Minang, ya. Kemudian tentang gaya IPA-nya. Kali ini kita IPA-nya khusus ke gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Arhikni bish-sholihin. Nah, selamat datang. Kalian akan bersemangat mengikuti sesi belajar yang seru ya, soalnya tentang listrik, gaya listrik. Baik, buka buku penanya halaman 112 ya. Nah, salah satu keragaman budaya Indonesia adalah lagu daerah ya, lagu daerah. Lagu daerah ini ya bisa kita dengarkan di televisi, di radio ya atau di kaset. Nah, bagaimana radio ini bisa menghasilkan suara? Nah, radio merupakan peralatan listrik ya. Peralatan listrik dapat bekerja karena dipengaruhi oleh gaya listrik. Ya, kemarin kita mengingat lagi gaya itu tarikan atau dorongan ya. Ada gaya pegas, gaya listrik, gaya otot, gaya gesekan ya, gaya magnet ya. Nah, sekarang kita gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Ya. Listrik memiliki dua jenis muatan ya, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Kamu perhatikan, ada baterai di rumah kamu, baterai jam. Nah, baterai jam itu ya, yang atasnya itu muatannya positif, tandanya plus kayak gini. Yang bawahnya ya, itu muatannya negatif. Nah, berarti ini di dalam listrik itu ada dua jenis kutub ya, ada kutub positif dan kutub negatif, muatan positif dan muatan negatif. Di aki juga sama ya, aki basah motor kamu coba lihat, motor orang tua kamu ada akinya ya, aki ini ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Baik, kita pelajari. Selanjutnya, dua benda bermuatan listrik, ini diingat ya, sejenis jika didekatkan akan tolak menolak. Misalkan ini didekatkannya positif dengan positif, dia akan tolak menolak seperti magnet ya. Jadi hukum yang pertama, jika dua benda yang bermuatan listrik sejenis, artinya positif dengan positif atau negatif dengan negatif, jika didekatkan akan tolak menolak. Selanjutnya, dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis, artinya positif dengan negatif ya muatannya, jika didekatkan akan tarik menarik ya, seperti di aki dan baterai. Ketika dihubungkan maka akan mengalir arus listrik dari positif ke negatif seperti itu. Selanjutnya ya, ini benda-bendanya ada di sekitar rumah kamu ya.
Ada baterai di jam dinding tuh. Ada aki di sepeda motor orang tua kamu ya. Selanjutnya, listrik itu kebagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah listrik statis. Coba lihat bukunya halaman 113. Apa itu listrik statis? Ya, yaitu muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir, artinya diam aja. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut, jadi diam. Ya. Listrik statis dapat diamati ketika penggaris plastik digosokkan ke rambut atau ke potongan kertas. Ya. Semula penggaris bermuatan netral, nih penggarisnya awalnya netral. Kemudian saat digosokkan ke rambut terjadi perpindahan muatan sehingga penggaris memiliki muatan negatif yang lebih banyak ya, di penggaris plastiknya. Jika penggaris yang telah digosokkan itu didekatkan ke potongan kertas ya atau ke rambut nih, potongan kertas akan menempel pada garis tersebut. Potongan kertas akan lepas pada saat muatan negatif pada penggaris dan potongan kertas kembali sama sehingga terjadi tolak menolak. Ingat, jika muatan sejenis dalam jumlah yang sama akan terjadi tolak menolak. Cobalah gosok-gosokkan, ayo ke penggarismu, ke rambut ya. Jadi boleh dicoba setelah pelajaran ini selesai. Selanjutnya, itu yang pertama ya, listrik statis. Itu muatan listriknya tidak kemana-mana, tidak mengalir ya. Nah, contohnya penggaris plastik yang digosok-gosokkan ke rambut sehingga menjadi permukaan negatif, kemudian potongan kertas ditempelkan jadi nempel. Ketika unsur negatifnya udah mengalir sama, gitu kan, nah, potongan kertas itu akan lepas ya. Jadi hukum yang tadi yang pertama, ketika suatu muatannya sama, negatif dengan negatif akan terjadi tolak menolak ya. Baik, yang kedua. Yang kedua ada listrik dinamis ya. Listrik dinamis ini adalah listrik muatan yang dapat bergerak. Jadi listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak. Ya. Kebalikan dari yang statis. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Nih dari sini. Dari positif ke negatif. Kalau tidak dihubungkan, aki yang ada di sepeda motor kamu tetap tidak akan bergerak listriknya. Tapi ketika dihubungkan ya dengan saklar baterai misalkan, maka lampunya akan menyala. Artinya mengalir listrik dari positif ke negatif ya. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kabel, nih pakai kabel ya, akan terjadi aliran listrik dinamis. Jadi mengalir listriknya ya. Aliran listrik dinamis juga ada pada rangkaian listrik di rumah. Coba cek di rumah kamu ya. Aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar. Coba pijit saklarnya, nyala. Dipijit saklarnya, mati. Artinya ketika nyala, saklar itu menghubungkan aliran listrik. Tapi ketika dipijit saklarnya, listriknya jadi mati. Artinya aliran listriknya berhenti. Selanjutnya, kita akan mengerjakan tugas di halaman 113. Baik. Kita akan mengerjakan tugas di 113. Siapkan pensilnya, mari kita mengisi tugas halaman 113. Yang nomor pertama, dua benda bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak menolak. Iya. Tolak menolak. Ya.
Nomor 2, soalnya dua benda bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan ya tarik menarik. Ya. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan listrik statis? Ya, listrik yang tidak mengalir. Jawabannya listrik yang tidak mengalir ya. Oke. Selanjutnya nomor 4. Mengapa rambut dapat menempel ke permukaan balon yang telah digosokkan ke kain wol? Karena rambut memiliki muatan listrik negatif lebih besar daripada rambut ya, tapi setelah dikembalikan maka muatannya akan sama sehingga kembali ke saling tolak menolak. Nomor 5, kapan potongan kertas yang menempel pada garis plastik akan terlepas? Ya, jika ya muatan negatif pada penggaris ya, ketika muatan negatif pada penggaris dan potongan kertas sama ya. Sehingga terjadi tolak menolak. Ya, itu nomor 1 sampai nomor 5. Baik, sampai di sini pelajaran IPA kali ini. Mari kita tutup dengan membaca doa selesai belajar. Berdoa dimulai. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.